Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah qudwatina wa uswatina habibina Khalilur Rahman Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dan akan melanjutkan kajian kita setiap hari Ahad, membahas tentang panduan keluarga sakinah. Langsung saja pembahasan kita sudah sampai di bab yang ketujuh. Di bab yang ketujuh akan membahas tentang kemungkaran-kemungkaran yang terjadi saat melaksanakan pesta pernikahan ataupun saat melakukan prosesi akad nikah ini. Beliau memberikan judul di bab yang ketujuh, pelanggaran seputar pernikahan yang wajib dihindari. Dan sudah kita bacakan beberapa poin, yaitu tentang kemungkaran ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian pasangan yang akan melakukan pernikahan mereka memulainya dengan pacaran dulu. Ini sebuah kemungkaran yang sudah kita bahas. Yang B, di antara kemungkaran ataupun pelanggaran yang lainnya, mengadakan acara tukar cincin ataupun cincin pertunangan. Ini juga sudah kita bahas, merupakan kemungkaran di dalam prosesi pernikahan. Kemudian yang C, yaitu dari pihak wanita menuntut mahar yang sangat tinggi. Ini juga sebuah pelanggaran yang sangat tinggi yang melewati kadar uruf kemampuan manusia secara umum. Bukan berarti tidak boleh meminta mahar itu dengan nominal ataupun nilai yang sangat bermanfaat. Akan tetapi yang dimaksud di sini yang benar-benar sangat tinggi, yang mengakibatkan secara umum urufnya kaum laki-laki akan merasa keberatan. Ya. Itu yang C. Kemudian yang D juga sudah kita bahas. Sudah ya insyaallah ya. Yang D sudah ya. Yaitu mengikuti upacara adat. Lebih mengutamakan mengikuti acara adat yang di dalamnya, yang kita maksud adat di sini yang memang sangat menyelisih syariat. Bukan adat dalam makna dibolehkan oleh syariat, tapi mengikuti upacara adat yang dimaksud di sini yang menyelisih syariat. Ada di sebagian qabilah, di sebagian suku yang mengharuskan anak-anak yang akan menikah, para pemuda yang akan menikah, mereka haruskan ritual ini, ritual itu, yang di dalamnya mengandung kesyirikan. Ada ritual sesembelihan, sesaji atau sesajen, ada tumbalnya, ada ucapan kalimat-kalimat yang enggak difahami dengan alasan ini kalimat leluhur ataupun yang lainnya. Nah, hal-hal seperti ini adalah sebuah kemungkaran dan pelanggaran di dalam timbangan hukum Islam. Sebagai umat Islam, saat melangsungkan pernikahan, maka hendaknya meninggalkan hal-hal yang seperti ini, kecuali yang dimaksud adat di situ tidak dilarang di dalam Islam ataupun tidak melanggar kaidah-kaidah utama yang sangat mendasar di dalam Islam.
Tapi kemudian yang E, pelanggaran yang lainnya yang terjadi di dalam prosesi pernikahan yang wajib untuk dihindari, khususnya bagi mempelai laki-laki, yaitu mencukur jenggot. Sering kita dapati, bahkan sebagian yang sudah lama mengkaji sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW dengan alasan tekanan keluarga, desakan keluarga, sehingga pada waktu acara pernikahan atau saat resepsi pernikahan dia dipaksa untuk mencukur jenggotnya, karena menurut mereka, menurut keluarga si wanita ataukah menurut keluarganya sendiri, kelihatan gak rapi katanya, ya, kelihatan kotor, gak rapi, kelihatan kumuh dengan berjenggotan seperti itu, karena kan mau dipajang di depan, ya, orang banyak, di depan tamu. Ini memalukan, dicukur janggutnya. Nah, maka perlu kita sampaikan dan kita ingatkan bagaimana ketaatan kepada Allah Ta'ala itu harusnya lebih didahulukan daripada ketaatan kepada makhluk, ya. Bahkan bentuk ketaatan kepada makhluk ini bisa mencapai kepada kesyirikan. Para ulama sampai membahas ada yang namanya syirkut ta'ah. Kesyirikan baik itu kecil ataupun akbar itu bisa menimpa seseorang dikarenakan ketaatannya melampaui batas, melebihi atau menyamai ketaatannya pada makhluk. Sama pada perkara-perkara yang itu harusnya khusus taatnya pada Allah, tapi dia berikan kekhususan bagi Allah ini, dia berikan kepada makhluk. Yang seperti ini bisa jatuh pada syirkut ta'ah, sekurang-kurangnya syirik asghar. Taib. Makanya Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh taat kepada makhluk tapi bermaksiat kepada pencipta, kepada khaliq, kepada Allah. Enggak boleh. Baik. Nah, demikian juga para ulama menjelaskan bahwasanya memelihara janggut bagi kaum laki-laki ini hukumnya wajib. Ya, memelihara janggut ini hukumnya wajib. Kadang ada sebagian yang mungkin dalam kasus pernikahan, ada sebagian orang dengan desakan keluarga dia harus mencukur jenggotnya. Ada sebagian kasus mungkin kaum laki-laki dia bekerja di tempat-tempat tertentu, kemudian ya dia dipaksa bahasanya untuk mencukur janggutnya. Kalau tidak dia akan dikeluarkan dari pekerjaannya, dari instansinya. Dia lebih mentaati makhluk. Ya. Dan yang lainnya. Baik, maka ini perlu kita pertimbangkan sebagai seorang muslim, khususnya kaum laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya menguji kita dari banyak hal, menguji keimanan kita. Ya, menguji keimanan kita. Sungguh tidak kita dapati ketaatan kepada Allah itu menimbulkan mudarat. Enggak kita dapati. Bahkan hukum berjihad sekalipun bukan fardu ain. Hukum berjihad sekalipun yang resikonya harta dan nyawa itu tidak fardu ain. Ya, fardu kifayah. Hanya ada kadang-kadang itu saat-saatnya dia bisa fardu ain. Itu pun ketika seorang itu sudah betul-betul di hadapannya ada musuh. Itu nggak bisa kita bilang, oh fardu kifayah kok, lari aja, nggak bisa. Tapi hukum asalnya ketika dia mau diberangkatkan ke negara tertentu, ini fardu kifayah. Padahal ya itu resikonya sampai kepada menghilangkannya nyawa. Apalagi yang lainnya, apalagi masalah janggut, nggak sampailah terancam nyawa. Ya, jadi lebih baik kita memilih untuk memelihara janggut, kecuali memang pilihannya. Ini saya kalau nggak saya cukur saya mati, misalnya begitu. Kalau nggak saya potong janggut saya bisa mati. Kalau memang betul kondisinya seperti itu dan dipastikan dia akan mati kalau pelihara janggut, maka potonglah janggutnya. Itu kita katakan, silahkan potong janggut. Kalau memang risikonya pilihannya adalah darurat.
Itu sudah masuk kepada pembahasan darurat. Tapi kalau masalahnya hanya sebatas mau pernikahan saja, ya, kalau hanya sebatas pilihannya wanita ini atau Allah, kalau kamu nggak mau cukur janggut, kamu nggak jadi dengan wanita ini, ya jelas sebagai seorang beriman dia akan lebih memilih Robnya. Ya. Saya pernah baca kisah itu atau mendengar itu, kisah salah seorang ulama, kalau saya tidak keliru itu kisahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang beliau terkena, ya, di akhir hayatnya beliau ada sebuah penyakit yang mengharuskan dia harus dioperasi, tapi harus keluar negeri, ke negeri kafir, ya, dan di sana disyaratkan dia harus mencukur janggutnya, ya, karena harus ini pakai ini kan begitu, harus cukur janggutnya. Maka kata beliau, ya mungkin saya agak keliru apakah Syekh ini atau itu ya, tapi pernah saya dengar itu ada kisah ulama, maka dia lebih memilih untuk tidak operasi, ya, karena saya malu katanya ketemu Rob saya dalam keadaan janggut saya tercukur. Nah begitulah bagaimana ahlul ilmi itu lebih mementingkan keimanan, ya, lebih mementingkan keimanan. Kita tidak usah memikir, ini gimana, kan lebih bagus sehat. Ya kita coba bayangkan orang yang berjihad, mana yang lebih baik, dia pilih jihad atau enggak jihad? Kan risikonya sudah jelas mati itu, ya, terkena pecahan bom, terputus tangannya, cacat. Tapi ada yang lebih utama di sana, apa itu? Agama Allah, ya, agama Allah. Nah itu yang harus kita bandingkan ke sana. Bagaimana para salaf terdahulu, mereka itu diberikan kemuliaan karena memang betul-betul mereka jadikan keimanan dan agama itu betul-betul lebih utama daripada diri sendiri. Kecintaan kepada Allah dan agamanya itu lebih mereka utamakan daripada jasad mereka. Baik, ya. Jadi tidak perlu heran kalau tadi mendengar kisah ulama yang seperti itu. Mungkin kita berpikir ya lebih bagus tetap dioperasi, padahal ketika seorang selesai operasi belum tentu juga dia akan selamat hidup lama. Berapa banyak kita dapati selesai operasi pun hanya tinggal menghitung hari saja, ya, meninggal juga. Baik. Nah demikian, ya. Nah oleh karena itu kata beliau di sini, ini termasuk salah satu pelanggaran di dalam prosesi pernikahan, terutama di dalam resepsi pernikahan, mencukur janggut, ya. Jadi tetaplah pelihara janggut. Tampanlah Anda wahai kaum laki-laki dengan standar ketampanan syar'i. Ya, silahkan berdandanlah kalian wahai kaum laki-laki saat pernikahan. Ya, tampanlah silahkan, tapi dengan standar ketampanan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu biarkan janggut Anda ketika Anda di dalam resepsi pernikahan. Baik. Yang kata beliau mencukur jenggot. Sebagian laki-laki yang akan menikah mencukur jenggotnya dengan alasan supaya tampil lebih rapi dan tampan pada saat merayakan pernikahan. Ya. Padahal kalau kita mau tanya, laki-laki tampan itu gimana? Mungkin kalau ditanya satu persatu yang hadir di majelis ini, lalu kita kumpulkan pendapat masing-masing, maka akan terjadi khilaf. Ini masih segini aja, masih yang di satu masjid ini gitu ya, terjadi khilaf. Laki-laki tampan itu bagaimana? Yang dari sana mungkin katanya yang begini wajahnya, yang sana begini ya, beda-beda, khilaf. Jaranglah kita dapati ketampanan seorang laki-laki itu disepakati tampan, kecuali jelas Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam, Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, atau seluruh para nabi. Sepakat kita, karena untuk memuliakan mereka. Enggak mungkin kita katakan Nabi ini misalnya, oh enggak tampan, Nabi Isa enggak tampan. Sepakat kita bahwasanya mereka para nabi-nabi Allah adalah manusia-manusia, orang-orang atau para lelaki yang tampan. Tapi selain mereka khilaf, ya, sehingga nggak bisa kita beralasan mencukur janggut, ya, kemudian untuk terlihat lebih rapi dan tampan saat pernikahan. Nggak bisa.
Bahkan kalau sekiranya benar-benar dia cukur janggutnya karena dia mau menikah, mau pesta pernikahan, mau tampil lah begitu ya, di hadapan para tamu, dia cukur janggutnya. Kita tanya seluruh para hadirin sejenak, minta waktunya. Kita minta pendapatnya satu-satu. Apakah si mempelai laki-laki tampan? Misalnya, dengan mencukur janggutnya. Khilaf para tamu itu. Ada yang mengatakan, gimana ya, mau cukur atau enggak, ya elek. Ya, ada mungkin yang seperti itu. Ya, tapi kalau dia berpandangan atas Islam, ya tetaplah kalau ada janggutnya mau gimana pun, itu jelas lebih tampan. Karena ketampanan di sisi Allah Ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, kenapa? Karena Allah Ta'ala, Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, innallaha la yanzuru ila ya suwarikum wa ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat, tidak hanya sebatas melihat rupa kalian saja, enggak. Allah Ta'ala tidak hanya sebatas melihat jasmani kalian saja, apakah tinggi, apakah pendek, apakah kekar, ataukah kurus, krempeng, apakah ganteng, ataukah setengah ganteng, seperempat ganteng, atau enggak ada kegantengan sama sekali. Allah enggak melihat itu, kata Nabi SAW. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang diperhatikan oleh Allah adalah qalb kalian, kondisi hati kalian, betul-betul kuat atau tidak imannya. Lalu amal-amal kalian itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan ketakwaan ataukah amalan kemaksiatan. Itu yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Baik ya? Nah, oleh karena itu, wahai kaum laki-laki, ya kita katakan lagi, wahai kaum laki-laki, ketika Anda hendak melangsungkan resepsi pernikahan, maka silahkan berpenampilan dan tampankan diri Anda dengan standar ketampanan syariat Islam. Tetap biarkan janggut Anda ketika melaksanakan resepsi pernikahan. Menurut syariat Islam, laki-laki tidak boleh mencukur jenggot. Hukumnya adalah haram karena Nabi SAW memerintahkan tiap muslim laki-laki memelihara dan membiarkan janggutnya. Ya, saya lebih ke kata bukan memanjangkan ya, tapi membiarkan. Ya. Lebih kepada makna membiarkan. Jadi dibiarkan saja. Kalau dipanjangkan mungkin kesannya nanti harus butuh obat. Ya kan, kalau dipanjangkan. Tapi kalau dibiarkan itu lebih kepada ya memelihara. Dipelihara, dibiarkan saja, dipelihara seperti itu. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juzzu asy-syawariba wa arkhul liha khaliful majus." Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, potonglah kumis. Juz ya, jazza itu lebih ke makna qata'. Ya, di sini beliau terjemahkan rapikanlah. Jadi kumis yang dirapikan, dipotong. Ya, lebih utama kumis itu dipotong. Ya, namanya memotong lebih ini dengan alat mikos ya, seperti gunting. Ya, untuk kumis memang dia bukan dicukur, beda. Karena mencukur itu ya halqu anah. Dalam hadis disebutkan halqu anah, yakni istihdad. Mencukur itu pada bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Itu lebih afdal ya. Ini sunnah lah bahasanya. Yang lebih afdal ya dicukur itu bulu kemaluan. Adapun kumis itu dipotong, juz'us syawarib. Ya, janggut itu dibiarkan saja, dipelihara. Kemudian natful ibad. Natfun itu artinya dicabut. Nah, itu pada ibad. Ibad itu ketiak. Maksudnya mencabut bulu yang tumbuh di ketiak. Nah, untuk ketiak, bulu yang tumbuh di ketiak itu dicabut. Ini afdolnya ya. Tapi kalau misalnya dia tidak sanggup, ada kesulitan, kesusahan, atau kesakitan, atau yang semisalnya, ya nggak apa-apa. Maksudnya, yang penting jangan bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan dicabut kan begitu ya. Nah, itu sakit kan ya, bisa. Kalau ketiak masih memungkinkan. Ya, baik. Jadi sampai masalah bulu sekalipun dalam Islam itu diperhatiin sama Allah. Rob kita itu masya Allah.
sangat menjaga penampilan kita. Sampai masalah bulu pun diatur, diperhatiin sama Allah Subhanahu wa taala. Begitulah saking perhatiannya Allah kepada makhluknya. Sama seperti orang tua kita yang perhatian sama kita. Kan dia nggak membiarkan penampilan kita itu jelek, kan begitu. Akan tapi Allah Ta'ala lebih a'lam. Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh para hamba. Oh deh ya, jelas? Baik. Nah maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, potonglah kumis, rapikanlah, wa arkhul liha, dan biarkan saja janggut itu. Dan yang dikatakan janggut itu apa yang tumbuh di sekitar wajah ini ya, dari setengah telinga, ya, dari setengah telinga ke bawah. Ini janggut. Ya, dari tengah telinga ke atas namanya rambut. Ya, kalau dari telinga ke atas ini bebas, hukumnya bebas. Maksudnya mau Anda panjangkan, mau Anda potong, selama tidak ada tasyabbuh dan tidak ada bentuk yang terlarang. Bentuk yang terlarang itu adalah qaz', ya, qaz'un. Qaz'un itu bagaimana qaz'un? Qaz'un itu dengan memotong sebagian di sini dipotong, sebagian yang lain dibiarkan. Ini qaz' yang paling berat, haram. Ya, potong. Terus ada sebagian enggak kena potong dikit pun. Itu qaz', enggak boleh. Sekurang-kurangnya yang makruh itu semuanya kena potong, tapi ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Misalnya di sini sampai dikerok, ada kan? Dikerok. Di sini agak menipis, menebal, di sini agak tebal, tapi semua kena potong. Karena sebagian ulama mengatakan untuk memotong rambut pun kita dituntut adil. Ya. Karena kata Nabi SAW, kalau mau potong semua harus kena potong. Kalau mau dibiarkan, biarkan semua tidak kena potong, itu adil. Nah, gitu ya. Maka lebih bagus bagaimana? Ya rata semuanya dengan satu ukuran. Itu paling bagus. Ya, itu paling bagus. Tapi setidaknya benar-benar semua kena potong. Baik. Intinya yang paling berat itu qaz'ah itu adalah membiarkan sebagian nggak kena potong dikit pun, tapi sebagian yang lain dipotong sampai habis. Ada kan yang model begitu? Oh, habis, pokoknya licin sampai ke kulit kepala. Nah, ini dibiarkan di sini. Atau separuh di sini habis kan? Sini dibiarkan separuh. Nah, itu qaz'ah. Itu yang paling berat. Ya, yang dia kata sebagian para ulama makruhkan itu, ya semua kena potong, tapi masih terlihat ada yang lebih tebal gitu ya. Nah, seperti model-model kalau sekarang kan tukang pangkas itu kan, sini agak lebih tebal, dipotong sih semua kena potong, tapi masih agak lebih tebal dia di atas, sini dikerok, ya kan, dicukurin gitu. Ya, makanya saya sudah selama mungkin bisa dikatakan hampir 24 tahun ya, mungkin dari tahun 2000 saya nggak pernah lagi potong kecuali potong rata ya, dari tahun 2000 kalau saya tidak keliru. 24 tahun saya tidak pernah model lagi, sudah habis gitu aja ya. Di rumah sudah berapa kali ganti ini ya? 2 kali lah kan, ada kan yang ukuran itu. Kenapa? Ya lebih senang dengan sunnah Nabi, itu saja ya. Kalau mau potong semua kata Nabi. Baik ya. Nah itu dia. Warkhul liha. Khaliful majus kata Nabi. Selisihan kaum majusi. Ya, banyak ya dalam hadis-hadis yang lain Nabi kita SAW menganjurkan kita untuk tidak tasyabbuh, ya, menyerupai, memiripkan diri dengan ciri khas orang-orang kafir. Ya, banyak sekali. Dan diantaranya ini. Karena dengan menyelisihi ini, kita akan terlihat keislamannya. Karena majusi kebalikannya. Ketika Nabi mengatakan majus, berarti didapati kaum majus, ciri-cirinya, kebiasaan mereka, yang menjadi ciri mereka, itu kebalikannya. Memotong janggut dan membiarkan kumis. Nah itu dia. Baik.
Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, mencukur jenggot bagi kaum laki-laki adalah perilaku yang buruk karena meniru perilaku orang-orang kafir di Eropa yang memang sudah terbiasa mencukur jenggotnya. Mereka merasa malu memelihara jenggot, apalagi ketika atau pada waktu menemui pengantin wanita tanpa bercukur terlebih dahulu. Ini sebenarnya kebiasaan kaum kafir dari kalangan benua Eropa gitu ya, kalangan kafir lah. Jadi mereka merasa bahwasanya janggut yang panjang itu aib, jelek, nggak tampan versi mereka. Nah, kita terpengaruh ya dengan tolak ukur atau sudut pandang orang-orang kafir. Padahal di dalam Islam sendiri sudah ada standar tampannya, kan begitu. Sudah ada standar tampannya. Nah, apabila kita memang benar-benar memegangi Islam ini dengan kuat, kita hendaknya berusaha untuk menjalankan apa yang memang mampu kita jalankan, yang di sana tidak ada bahaya. Karena hampir rata-rata syariat diturunkan, hukum asalnya syariat diturunkan oleh Allah Ta'ala, tujuannya adalah untuk maslahat, bukan untuk mudarat. Makanya bisa kita katakan tidak ada syariat Allah yang dia turunkan kemudian membahayakan, memudaratkan. Itu tidak ada, kecuali berbenturan dengan kasus-kasus yang ada pada manusia. Itu beda lagi. Tapi asalnya syariat diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk ya maslahat, ya maqasidus syariahnya. Baik ya. Dalam hal ini mereka melakukan hal-hal terlarang. Di antaranya dapat diringkas dalam 4 poin pelanggaran syariat. Ya, yaitu mencukur janggut ini ada 4 poin lah. Dari sekian banyak poin pelanggaran, ya sisi pelanggaran dari mencukur janggut ini. Yang pertama, mencukur janggut ini atau jenggot termasuk merubah ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman secara umum. Secara umum Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 118 dan seterusnya. La'anahullahu wa qala la'attakhidanna min ibadik nasiban mafruḍa wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falyubattikunna adanal an'am wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhish syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Allah Ta'ala telah melaknat syaitan dan ia berkata, apa kata syaitan? Aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu ya Allah, dan pasti akan aku sesatkan mereka. Ya, ini tekadnya syaitan, iblis diantaranya, karena dialah ya dedengkotnya dari syaitan-syaitan yang menampakkan permusuhan pertama sekali ya terhadap Adam dan anak keturunannya. Dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Nah, ini dia. Di antara trik syaitan, dia akan melontarkan was-was, bisikan-bisikan, angan-angan kosong di dalam pikiran manusia, di dalam hati manusia yang dia pikirkan. Ya, dia akan melontarkannya, ini, itu, dia akan bayangkan ini, bayangkan itu. Nah, syaitan seperti itu. Dan akan aku suruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Ya. Tujuannya apa? Itu tadi, untuk tolak bala, ya, untuk mendatangkan manfaat. Atau sama seperti kebiasaan kaum jahiliyah di bulan Rajab. Ada yang dinamakan dengan Rajabiyah, versi jahiliyah, ya, Rajabiyah. Apa itu Rajabiyah? Yaitu atirah. Kata Nabi SAW, la atirah. Ini fil Islam. Nggak ada lagi yang namanya atirah dalam Islam. Atirah itu adalah hewan yang disembelih di 10 hari pertama bulan Rajab. Ini kebiasaan jahiliyah. Setelah datang Nabi SAW ya meninggalkan itu. Enggak ada atirah dalam Islam, tinggalkan itu. Demikian juga la farah, kata Nabi. Tidak ada yang namanya farah. Apa itu al-farah? Al-farah kebiasaan kaum jahiliyah menyembelih anak dari hewan ternaknya yang lahir pertama kali. Punya hewan ternak, bunting kan, ya kan? Nah, anak pertama lahirnya itu harus disembelih
dan dipersembahkan kepada berhala. Tujuannya apa? Untuk mencari berkah, supaya induknya ini diberkahi dengan cara seperti itu. Maka kata Nabi, la para, nggak ada lagi yang seperti itu, kata Nabi, tinggalkan. Itu kebiasaan kaum jahiliyah. Ini juga, aku akan perintahkan mereka untuk memotong telinga-telinga hewan ternak. Lalu benar-benar mereka akan memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu mereka benar-benar mengubahnya. Nah ini dia, ini bisikan-bisikan syaitan. Dia bisikan di dalam hati manusia, di dalam pikiran manusia, supaya merubah ciptaan Allah. Cukur saja janggutmu, cukur saja bulu alismu, nanti kau lebih cantik, ya kan? Nah seperti itu. Atau yang lainnya, cukur saja hidungmu, kok cukur hidungmu, ya? Lalu mancungkan, dioperasi, merubah ciptaan Allah. Banyak. Ya. Itu godaan syaitan di dalam diri manusia. Maka kata Allah Ta'ala, barang siapa menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Ini adalah dalil yang jelas bahwa mencukur jenggot itu merupakan perilaku mengubah ciptaan Allah, mentaati perintah syaitan dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sisi pelanggaran mencukur janggut, yaitu melanggar perintah Rasulullah SAW. Karena beliau SAW bersabda dalam hadis yang lain, anhikus syawariba wa a'ful liha. Cukurlah, maksudnya cukur di sini maknanya gunting, ya, kata beliau, ya. Anhiku itu lebih kepada digunting. Dan para ulama juga menyebutkan berdalil dengan perbuatan Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab itu apabila dia marah, itu kumisnya itu sampai berdiri. Ya, Umar bin Khattab kalau marah bukan rambutnya berdiri, kumisnya itu berdiri. Itu kalau Umar bin Khattab marah. Nah, dari riwayat ini para ulama berdalil bahwasanya kumis itu lebih tepat, lebih afdal dipotong. Kalau dicukur pastinya nggak ada ceritanya riwayatnya seperti itu kan. Nah, gitu ya. Taib. Ya, cukurlah atau gunting atau rapikan kumis, dan a'ful liha, peliharalah janggut. Ya, ifa dari kata afun. Afun itu kan maafkan. Maksudnya udah biarkan saja. Nah, jadi biarkan aja janggut. Ya, dibiarkan saja sudah seperti itu. Tidak usah dipotong-potong maksudnya. Nah, kata beliau selanjutnya, kita mengetahui bahwa asal perintah adalah wajib. Perintah ini tidak bisa dipalingkan kepada makna tidak wajib, kecuali ada qarinah, indikasi kuat yang menegaskan hukum sebaliknya. Bahkan qarinah di sini justru menguatkan kewajiban tersebut, sebagaimana uraian pada poin ketiga dan keempat berikut ini. Ketiga, ya, sebagai qarinah penguat bahwa mencukur janggut ini diserupakan oleh Nabi SAW dengan orang kafir. Nah, di sana ada usul fikih, ada kaidah fikih disebut oleh para ulama bahwa untuk menetapkan sebuah larangan itu haram, karena kan larangan itu kan ada dua, ada haram, ada makruh. Ya, kalau perintah itu pun juga berkonsekuensi dua hukumnya, perintah-perintah Allah Ta'ala atau perintah Rasulnya dalam Islam itu ada dua konsekuensinya. Perintah itu wajib ataukah dia sunnatun mustahab. Nah, kata mereka para ulama, ya, para fuqaha, ya, usuliyun, mereka mengatakan untuk menentukan sebuah larangan itu haram ataukah makruh itu dilihat apakah larangan itu hanya murni melarang tanpa disebutkan ancaman, ya, ataukah memang larangan itu disertai ancaman, bahkan ancaman tidak satu kondisi, terjadi pada beberapa keadaan, bahkan dengan beberapa redaksi. Nah, ini kita lihat masalah janggut ini redaksinya itu banyak dan berbeda-beda. Ini menunjukkan penekanan bahwasanya larangan di sini bukan cuma sebatas larangan biasa atau makruh, tapi sudah sampai kepada keharuman.
Kata mereka tanda-tanda larangan yang sudah mencapai keharuman itu dimiripkan dengan apa yang Allah benci atau dimiripkan dengan sesuatu yang terhina. Misalnya diserupakan seperti anjing, ya kan? Diserupakan seperti binatang, diserupakan seperti penduduk neraka, diserupakan seperti orang kafir, diserupakan seperti setan. Nah, bentuk larangan yang di sana disebutkan mirip, serupa, ini menunjukkan bahwasanya larangan itu bukan lagi larangan yang makruh. Itu sudah menunjukkan larangan itu haram. Nah, kalau makruh itu bagaimana? Yang Nabi SAW hanya sebatas melarang, nggak suka. Ya, seperti membaca Al-Quran tanpa berwudu misalnya. Ini kan Nabi nggak suka. Karihtu kata Nabi, aku benci. Menyebut nama Allah tanpa toharah. Tapi beliau tidak pernah menyebutkan ancaman diserupakan seperti penduduk neraka, diserupakan seperti orang kafir, diserupakan seperti orang ini, orang itu, tidak ada. Atau diancam dengan api, diancam dengan laknat, diancam dengan murka, nggak ada. Nah, menunjukkan larangan ini tidak sampai kepada keharuman. Ya, nggak sampai kepada keharuman, hanya sebatas nggak suka, hindari saja. Ya, walaupun ketika ada seorang misalnya menyebut nama Allah atau membaca Al-Quran tanpa wudu, maka tetap sah bacaannya dan dia tidak berdosa. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, ini pada poin yang ketiga, menyerupai orang kafir. Ini qarinah sebagai indikasi kuat terlarangnya mencukur janggut. Ini bukan larangan biasa, karena ternyata diserupakan dengan orang kafir. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jusus syawarib wa arkhul liha khaliful majus. Ya, cukurlah atau gunting dan rapikanlah kumis, peliharalah janggut, bedakan diri kalian dengan orang majusi. Nah, ini kan ada indikasi, jangan sampai kalian mirip seperti majusi. Larangan yang seperti ini, yang mirip seperti ini menunjukkan itu perkara yang haram, bukan lagi larangan biasa yang berkonsekuensi makruh. Kemudian yang keempat, menyerupai kaum wanita. Terdapat riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita, ataupun Allah melaknat, ya, Rasulullah SAW melaknat para wanita-wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Ya, sampai kepada pakaian-pakaian khusus laki-laki nggak boleh dipakai oleh kaum wanita. Pakaian khusus wanita jangan dipakai oleh laki-laki, kecuali jenis pakaian yang memang urf sudah menganggap itu bisa laki-laki dan bisa perempuan, ya, dan tidak menyelisihi syariat pula. Ada kan kadang seperti itu, tinggal ditanya itu bisa laki-laki bisa perempuan. Mungkin pakaian semacam pakaian kaos untuk di rumah, nah itu ya. Tapi kalau mohon maaf seperti penutup dada kan begitu, nah itu nggak boleh pakai laki-laki. Tasyabbuh itu, ya kan, tasyabbuh haram seperti itu hukumnya. Kenapa? Karena ada kalimat laknat. Nah, ini juga kalimat laknat, ghadab, Allah melaknat, Allah marah, Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Ya, kalimat-kalimat seperti ini menunjukkan perbuatan itu, larangan itu haram. Ya, baik. Maka kata beliau, bukankah laki-laki yang mencukur janggutnya dapat menjadi bukti bahwa usahanya menyerupai wanita? Nah, ini beda halnya ya dengan kaum laki-laki yang memang tidak tumbuh janggut. Ya. Kalau ada pertanyaan, bolehkah dia menggunakan obat-obat untuk menumbuhkannya? Kalau yang ditanya boleh, ya boleh saja. Tapi tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya untuk menggunakan ramuan ataupun obat-obatan. Itu tidak ada anjurannya. Nggak ada dalil yang menunjukkan seperti itu. Karena dalil-dalilnya hanya mengatakan jangan dipotong, akan tapi dibiarkan. Kalaupun ada sebagian asar dari para sahabat yang membolehkan qabdah, boleh memotong janggut tapi seukuran qabdah. Ini qabdah.
ya, digenggam dari ujung dagu tadi. Nah, ukuran ininya, ujung tangan ini pas tepat di bawah dagu, ya. Nah, ini dipotong di bawahnya sini, itu boleh, ya. Dari asar sebagian para salaf itu boleh, bukan yang sininya ya. Qabdah pada sininya, itu sama saja mencukur itu. Qabdah sini yang sini, ya, seperti itu. Baik, Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya yang F, kemungkaran ataupun pelanggaran seputar pernikahan yang lain. Kalau tadi lebih dominan ke kaum laki-laki, mungkin kalau ada pertanyaan, gimana kalau kaum wanita yang tumbuh janggutnya, boleh nggak itu dicukur? Ada kan kadang-kadang wanita itu tumbuh gini berapa helai gitu janggutnya, boleh atau tidak dicukur? Boleh atau tidak? Khilafatullah. Para jemaah juga khilaf. Boleh atau tidak? Ya boleh, ya, karena itu berlaku untuk kaum laki-laki masalah memelihara janggut tadi. Makanya tadi dicantumkan ada kata tasyabbuh, ya, ada kata tasyabbuh. Justru itu untuk menghindari tasyabbuhnya wanita tadi mirip kayak laki-laki, maka hendaknya dibersihkan, ya, dicukur, dipotong supaya dia nggak mirip kayak laki-laki. Walaupun ada sih sejumlah para ulama memasukkan keumuman larangan ini bagi wanita juga, ada, ya, gitu ya. Cuma yang lebih tepat, ya, dan lebih selamat supaya nggak bingung antara suami istri, karena kalau istrinya juga berjanggut kan begitu, maka dibersihkan, dicukur. Allahu a'lam. Kemudian yang F, nah ini lebih kepada kaum wanita, mempelai wanita. Ya, kalau tadi lebih kepada mempelai laki-laki, biasanya ada yang mencukur janggut saat resepsi pernikahan. Yang mau naik pelaminan, biasanya mau naik pelaminan, ada sebagian keluarga atau teman-temannya, ya, atau orang-orang yang mengatakan, cukur janggutnya nggak rapi seperti itu, jelek seperti itu, dan semisalnya, ya. Kecuali mungkin dia lupa, ketiduran. Ya, dulu pernah teman saya tahun berapa itu ya, tahun 2003 mungkin atau 2002. Teman waktu itu masih ngaji juga, itu sama-sama dulu hadir di majelis-majelis ngaji. Suatu hari tiba-tiba dia bertemu kita, itu janggutnya itu hilang, habis. Loh, mana janggut lu? Kok kamu cukur? Ya, kita sebagai teman kan mengingatkan dia supaya jangan mencukurnya. Loh, kenapa kamu cukur? Habis janggutnya. Aduh, kemarin saya potong rambut di tempat potong rambut, terus saya tertidur, bangun-bangun ini udah dicukur kan? Ya, kita percaya aja apakah serius atau enggak gitu ya, ataukah memang ada dulu. Ya, jadi hati-hati juga untuk mempelai laki-laki, jangan sampai nanti jangan biarkan seperti ini, ternyata malam-malam dicukur diam-diam, ya kan, hilang kekuatannya, kayak Samson, ya kan, Samson Indonesia. Baik. Kemudian yang F, di antara pelanggaran dan ini lebih kepada mempelai wanita, yaitu mencukur alis mata. Hampir jaranglah kaum laki-laki mencukur alis matanya, ya. Ada? Kayaknya nggak ada, saya belum pernah temukan. Ada kaum laki-laki atau mempelai laki-laki atau kaum laki-laki lah secara umum yang mencukur alis, ya, cukur alis. Biasanya diganti alis palsu atau biasanya diganti apa? Kayak warna gitu ya, kayak pewarna alis saja. Nah, ini terlarang. Ini termasuk perbuatan haram, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mencukur alis mata, mentato ataupun menyambung rambut. Ya, para ulama bahkan sudah ada, saya pernah nge-share itu fatwa dari lajnah, ya, lajnah fatwa, lajnah daimah, termasuk juga apa namanya yang di bulu mata itu. Nah, itulah yang ditempel gitu ya di bulu mata itu. Bulu mata palsu lah kan begitu. Itu juga termasuk merubah ciptaan Allah atau memasukkan yang ke dalam, yang kan ada hitamnya gitu kan, dimasukkan ke dalam lensa kelopak. Nah, itu dimasukkan. Itu termasuk. Itu karena dia kekinian, fatwa kontemporer,
para ulama kekinian dan ada lajnah fatwa ya. Saya sudah nge-share itu dari 8 tahun yang lalu mungkin di Facebook saya itu. Ya, fatwanya itu tentang termasuk perbuatan terlarang ya pakai alis mata palsu sama iya itu yang di dalam ada kan, yang biasanya hitamnya itu jadi biru untuk estetika kan gitu kan, hijau jadinya kan begitu. Nah, itu dia. Ya beda halnya kalau memang matanya udah biru kan begitu ya, dipukul misalnya kan biru juga. Enggak maksudnya dalamnya itu kan ada yang hitam ada yang coklat kan begitu ya. Ya jangan kita juga menuduh kan begitu, maksudnya ini untuk masing-masing yang tahu ya hindari, tidak menggunakan itu karena itu termasuk kepalsuan. Ya, Islam tidak menyukai ada yang namanya kepalsuan. Tapi bedakan ini nanti hukum mengobati. Mungkin saja, saya kurang tahu juga. Ada orang yang mungkin dari sisi pandangannya itu rabun, ya rabun mungkin gitu ya. Kemudian dengan lensa tadi dipasang, membantu dia untuk melihat. Ini beda lagi. Ini masuk kepada pengobatan. Ya bisa dibedakan ya. Nah itu dia pengobatan. Itu masuk kepada pengobatan. Seperti orang yang mengoperasi hidungnya karena mungkin hidungnya kesangkut mata pancing ya kan, sobek. Lagi gini. Kalau kita sangkut mata pancing di sini harus dioperasi kan begitu. Ya, karena dulu saya kan waktu kecil sering mancing gitu ya. Saking semangatnya begini, sekalinya nyangkut sama temennya kan begitu kan, nyangkut di badannya, sobek. Baik. Kita bacakan di sini ya, mencukur alis mata, mentato dan menyambung rambut ini biasanya dilakukan saat menjelang resepsi pernikahan ya, atau ketika mau naik pelaminan, hiasan-hiasan seperti ini, cukur bulu alisnya, ditato ataupun disambung rambutnya, ini tidak boleh. Sebagian muslimah mencukur bulu alis mata menjelang pesta pernikahan. Ini paling seringnya itu mencukur bulu alisnya dengan alasan agar tampil lebih cantik. Jadi silahkan wahai para wanita, berpenampilan cantiklah kalian, tapi cantik dengan standar kecantikan syar'i. Itu lebih utama. Ya, standar kecantikan syar'i saja. Kita juga sudah bahas kemarin bagaimana sikap seorang wanita yang hendak dinazar oleh calon suami, ya, supaya tidak ada ghor. Nah, itu ya, supaya tidak ada gharar, sama seperti orang mau jual mobil, jual motor atau jual alat elektronik. Ya, di situ ada aib-aibnya ditutup-tutupi gitu ya. Padahal aib itu merugikan dia. Harganya tetap harga yang seperti yang bagus. Ditutup-tutupi, dipoles-poles misalnya motornya atau apanya supaya nggak ketahuan. Gharar seperti ini, penipuan. Ya, menipu seperti itu nggak boleh. Nah, Rasulullah SAW anil gharar. Rasulullah melarang keras perbuatan gharar ini. Nah begitu juga di dalam akad pernikahan itu sudah kita bahas kemarin ya, agar seorang wanita saat mau dinazar oleh calon suaminya itu tidak boleh berdandan ya. Kalau mau resepsi pernikahan, mau naik pelaminan, boleh atau tidak dia berdandan? Boleh, silahkan, selama tidak sampai merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti ada bahasanya, tidak dipajang dalam artian dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Jangan sampai dilihat oleh kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, kenapa? Karena itu namanya memperbanyak dosa. Ya, semakin banyak laki-laki yang tidak halal melihat dia, secara sengaja dia menampakkan diri, maka semakin banyak dosanya. Nah, kita bacakan di sini. Kata penulis, sebagian muslimah mencukur bulu alis mata menjelang pesta pernikahan dengan alasan agar tampil lebih cantik. Perbuatan ini adalah dosa dan dilarang dalam syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda, la'anallah al-washimat wal mustawshimat. Allah melaknat wanita yang bertato dan minta ditato. Wan namisati wal mutanammisat. Allah melaknat seorang wanita yang mencukur alisnya dan minta orang lain untuk mencukur alisnya. Itu namanya namisat. Wal mutafallijati lil husni. Allah juga melaknat para wanita yang mengkikir giginya agar tampak cantik. Ya. Al-mughayyirati khalqallah.
karena wanita-wanita seperti ini adalah wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah. Ya, wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah. Ada juga yang mengatakan al-mutafallijat lil husni, bukan hanya sebatas mengkikir gigi ya. Ya, akan tetapi sengaja merenggangkan kembali giginya. Ya, ini biasanya orang-orang yang sudah agak lanjut usia, itu kan gigi itu agak menimpa satu dengan lainnya, menyusut, direnggangkan lagi supaya kelihatan rapi. Dan sebagian ulama menafsirkan mutafallijat lil husn, ya, sengaja direnggangkan lagi gigi yang sudah, karena faktor usia gitu ya, karena sudah tua kan biasanya dia agak menimpa satu gigi dan yang lainnya, lalu direnggangkan lagi. Ini masuk pada merubah ciptaan Allah. Ada juga menafsirkan mutafallijat itu dengan mengikirnya, ya, kecuali dikikirnya itu karena mengganggu gigi yang lain, berhantaman kan begitu ya, beradu dengan giginya, atau melukai bagian-bagian mulut, yang nggak apa-apa dipendekkan. Tapi Nabi mengatakan lil husn, maksudnya hanya sebatas estetika saja, untuk cari cantik saja, ini nggak boleh. Tapi kalau tujuannya untuk melindungi karena tersakiti dengan giginya tadi, maka boleh dia sedikit dipotong, dikikir. Kalau tidak, maka dia masuk kepada mutafallijat lil husn, sengaja mengikir gigi, merenggangkan gigi hanya untuk estetika. Itu tidak boleh. Al-mughayyirat khalqallah, karena ini termasuk perbuatan merubah ciptaan Allah. Nah, apakah perbuatan ini khusus untuk kaum wanita saja? Enggak, ini berlaku juga untuk kaum laki-laki. Cuma pada waktu itu, bahkan sampai sekarang, yang paling banyak melakukannya adalah dari kalangan kaum wanita. Ya, lebih banyak dari kalangan kaum wanita. Ya, tapi laki-laki juga termasuk. Baik. Ya, sama seperti yang kita ceritakan kemarin, bagaimana para sahabiyah, ya, diantaranya dari Ummu Salamah, yang mereka itu ketakutan saat mendengar ancaman isbal. Nabi kan berulang-ulang menyebutkannya. Angkat kain kalian. Siapa yang kainnya menutupi mata kaki, menyeret ke lantai, di neraka. Allah tidak melihat orang yang menjulurkan pakaiannya menutupi mata kaki. Ya, banyak bermacam-macam redaksi dari Nabi. Ini kan terdengar oleh para sahabiah, ketakutan sahabiah. Loh, kalau kita itu ngangkat sampai di atas mata kaki, kelihatan dong telapak kakinya. Sementara telapak kaki adalah aurat. Ya, tapi begitulah bagaimana keimanan para wanita di masa dahulu. Mereka itu tidak mau membiarkan diri mereka dalam keadaan terancam seperti itu dengan ancaman Allah. Datang di antaranya kisah dari Ummu Salamah. Ya Rasulullah, gimana kami Rasulullah? Coba bayangkan, kaum wanita pada waktu itu yang sudah tahu bahwasanya tubuhnya aurat, tapi ketakutan dengar hadis tentang ancaman isbal. Lebih takut perempuan pada waktu itu daripada kaum laki-laki zaman sekarang. Muslim. Ya. Ummu Salamah datang, ya Rasulullah, gimana kami ya Rasulullah? Kan kelihatan nanti telapak kaki kami kalau diangkat di atas mata kaki. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, adapun kalian, ya, turki shibron, kata Nabi. Kalian turunkan satu shibr, kata Nabi. Turunkan satu jengkal. Diukur dari setengah betis, mereka ukur. Karena katanya kan paling afdal setengah betis. Nah, mereka anggap itu untuk wanita juga gitu. Jadi gitu ya. Hukum itu ketika diturunkan oleh Allah, apakah itu melalui sabda Nabi, berlaku untuk semua sampai datang jelas bahwasanya ada yang dikecualikan. Jadi ini yang dipahami para wanita waktu itu, hukum isbal ini, ancaman tentang isbal, ya, itu berlaku juga untuk wanita. Dan sebaik-baik kain yang paling bawah itu setengah betis. Makanya datang mereka, ya Rasulullah, kalau setengah betis kelihatan kaki kami ya Rasulullah, aurat. Ya, adapun kalian, kata Nabi, turhi shibron. Ya, turhina shibron. Turunkan sejengkal dari setengah betis. Diukur sama para wanita. Masih kelihatan dikit telapaknya Rasulullah. Masih kelihatan ya Rasulullah kodam, akdam. Masih kelihatan kodamnya Rasulullah. Itu maksudnya bagian telapak bawah itu dikit. Masih kelihatan ya Rasulullah telapaknya. Kalau cuma setengah betis itu diturunkan, masih kelihatan kan? Masih kelihatan itu. Setengah ini masih kelihatan ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah,
turkhina dhira'an wala tazid an dzalika. Ya, wala tazidna an dzalik. Maka kata beliau, kalau begitu turunkan satu dhira' segini dan tidak boleh lebih lagi. Dari setengah betis tadi segini. Berarti ada yang terseret. Nah, itulah ekornya pakaian wanita lebih afdol dan tidak boleh lebih dari itu panjangnya. Ada kan yang sampai berekor itu kan? Ada ekornya panjang betul itu. Sampai ditarik anak-anak begini nggak bisa lepas. Jadi afdol kain. Nah, ini dikecualikan. Berarti isbal itu hanya berlaku untuk kaum laki-laki. Laki-laki hukumnya, wanita nggak terkena ancaman isbal. Kenapa? Untuk menyelamatkan aurat kakinya. Ya, untuk menyelamatkan aurat kaki. Karena terlihatnya telapak kaki, bentuk telapak kaki wanita terlihat, itu sama saja kayak memperlihatkan paha, itu sama. Karena satu kesatuan kaki itu nggak boleh dilihat sampai telapak. Nah, gitu ya. Nah, itu dia istinbatnya. Jadi itu dipahami juga. Nah, sama seperti ini. Masalah larangan mencukur alis mata, bertato. Oh, ini kan untuk wanita. Larangan tato untuk wanita. Laki-laki nggak apa-apa pakai tato, sama nggak boleh. Tidak boleh. Ya. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang meminta disambungkan rambutnya. Nah, demikian juga pakai rambut palsu atau rambutnya sendiri. Ya, karena dulu pernah di masa Nabi SAW ada seorang ibu datang ke hadapan Rasulullah mengadukan tentang anaknya yang mau melangsungkan pernikahan. Dia terkena satu penyakit yang menyebabkan rambut anak perempuannya itu rontoknya banyak. Lalu dia datang kepada Nabi minta fatwa. Ya Rasulullah, anak saya begini-begini, ada satu penyakit. Nah, kalau kita paham, kalau penyakit nggak apa-apa lah, kan gitu kan? Kalau kita kan gitu. Anak saya mau melangsungkan pernikahan, mau nikah sama. Tapi dia terkena penyakit, rambutnya rontok. Bolehkah rambutnya ini yang rontok saya sambung lagi? Berarti dulu sudah ada teknik nyambung rambut. Dia minta fatwa kepada Nabi. Lalu apa jawaban Nabi? Tidak boleh. Terlaknat wanita yang menyambung rambut. Padahal rambut sendiri. Gimana kalau rambut palsu? Ya kan? Bukan rambut sendiri, dari bahan apapun itu, atau dari rambut mayat diambil. Nggak boleh. Ya, padahal ini ada alasannya, apa itu? Sakit. Tapi ini mau menikah dia. Boleh nggak ini? Rambutnya saya kumpul, saya sambung lagi itu anak saya. Tidak boleh. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut. Termasuk buat pakai rambut palsu. Ada kan rambut palsu kan? Nah, itu termasuk menyambung. Ya, pakai rambut palsu. Mungkin resepsi pernikahan kan begitu kan? Oh, pakai rambut ini saja supaya lebih cantik, rambut palsu. Haram seperti itu, tidak boleh. Ya, jadi berdandanlah, silakan bercantik-cantik, tapi tanpa melanggar syariat. Ya, tanpa melanggar syariat. Baik, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana al-wasilata wal mustausilah wal washimata wal mustaushimah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menyambung rambut serta wanita yang minta disambung rambutnya, dan melaknat juga wanita yang membuat tato atau wanita yang minta dibuatkan tato. Baik, itu F. Kemudian yang G, bentuk pelanggaran seputar pernikahan yang lainnya. Yang G, mempercayai hari baik dan hari sial dalam menentukan waktu pernikahan. Bagi Indonesia ini paling sering ini didapati yang seperti itu. Masalah hari saja itu harus ke para tidak normal. Padahal yang punya acara normal semua, ya kan? Kata beliau, sebagian kaum muslimin masih saja mempercayai adanya hari baik atau hari sial. Ya, bulan baik atau bulan sial. Ketika mereka menentukan tanggal pernikahan putra-putri mereka, mereka mendatangi dukun, orang pintar, peramal atau paranormal untuk minta nasihatnya tentang penentuan tanggal tersebut. Ini perbuatan tatoyur, tiarah,
ya, menganggap sial terhadap sesuatu yang dilarang dalam Islam. Agama Islam tidak mengenal adanya hari sial. Ya, nggak ada di dalam Islam itu hari sial, bulan sial. Bahkan bisa kita katakan menduga-duga seperti ini, menuduh ya itu hari nggak baik, itu hari sial, ini menyakiti Allah. Ini sama saja menyakiti Allah Ta'ala. Nggak boleh kita mencela waktu. Ini kan sama seperti mencela waktu, mengatakan waktu itu hari sial. Ini sama seperti mencela dia. Ya, nggak boleh kita mencela itu, dan bisa jadi jatuh kepada mencela takdir. Bisa mencela takdir. Ya, Nabi SAW menyebutkan, Allah Ta'ala berfirman, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahr wa ana dahr uqallibul lail wan nahar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, Allah Ta'ala berfirman, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menyakitiku, kata Allah Ta'ala. Anak Adam menyakitiku. Bagaimana caranya? Yasubbud dahr, anak Adam mencela waktu. Ini salah satu perbuatan mencela waktu. Hari sial. Oh, itu hari sial, jangan hari itu. Oh, itu tanggal sial. Oh, itu bulan sial. Oh, jangan bulan itu. Jangan hari itu. Itu hari nggak baik. Atau bahasa yang lain. Ini nyakitin Allah namanya. Yasubbud dahr, kata Allah Ta'ala. Anak Adam mencela waktu. Wa anna dahr, ini khaliqud dahr, padahal akulah yang menciptakan waktu tadi, aku menciptakan waktu itu. Itu sama seperti menyakitiku, sama seperti mencela aku. Ini sama seperti kita mencaci maki Allah. Sama seperti kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti sikap tatoyur, mungkin nggak berkaitan dengan waktu, mungkin berkaitan dengan perjalanan, mau safar. Ya kan? Mau safar ke Samarinda. Ya, sering kita sampaikan contoh-contohnya, misalnya kan begitu. Mungkin buatkan kopi, tiba-tiba mungkin terlalu panas atau apa, tang, pecah gelasnya. Retak. Apa ini? Seakan-akan dia tahu tentang nasibnya, tahu tentang takdirnya di Samarinda akan cilaka. Ini kan kayak menuduh Allah, seakan-akan, ya Allah, kau akan celakakan aku nanti di Samarinda kan? Saya tahu sudah dengan gelas-gelas kaca yang pecah ini, begitu kan? Kan sama aja kan seperti itu, ya kan? Seakan-akan dia mengatakan begitu. Ya Allah, kau mau celakakan saya ya? Saya ini mau ke Samarinda. Ini tandanya gelasnya pecah. Nah itu, kan begitu kan? Aku nggak jadi pergi, kan begitu kan? Nggak jadi celaka aku, kan begitu? Ya itu tidak. Iya, jadi seperti itu. Ya, jangan mau dibodoh-bodohi syaitan. Kuatkan tauhid, itu penting itu. Kuatkan tauhid, kuatkan tawakal kita, keyakinan kita, keterkaitan hati kita kepada Rabb. Udah serahkan saja urusan kita. Serahkan sudah urusan kita kepada Allah Ta'ala. Menjadilah seorang muslim yang berani. Karena Allah Ta'ala tidak mungkin meninggalkan hambanya. Nggak mungkin Allah menelantarkan kita, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Udah begitu sayangnya Allah dari kita kecil. Kalau kita mau dimatikan aja, udah dimatikan kita dari kecil, kan begitu ya. Tapi kita dipelihara dari kecil sama Allah Ta'ala melalui kedua orang tua kita, dikasih kita keselamatan, sehat walafiat. Sekarang bertenaga kita, kok kita curiga sama Rabb kita. Curiga juga pada sesuatu yang nggak jelas. Gelas pecah, kok apa hubungannya sama takdir dia di depan gitu, beberapa jam ke depannya, kan begitu ya. Nah begitu juga tadi hari sial, tanggal sial ya. Ini sebuah kebodohan, kelemahan ilmu, tuduhan keji kepada Allah, menyakiti Allah. Banyaklah kesyirikan juga ya, seakan-akan kita tahu tentang takdir, atau minimalnya suudzon dengan takdir. Itu namanya suudzon, berburuk sangka dengan takdir Allah. Jelek sekali tatoyur ini ya, jelek sekali, tinggalkan sudah. Kadang ada sebagian orang itu pura-pura nggak tahu, ketek pecah kacanya, ya kan, gelasnya misalnya pecah gelasnya, cetok jatuh lagi cicak, nambah lagi nih, meledak lagi balon. Tanda apa ini?
Ya, dia panggil istriku, apa? Sudah siap semuanya? Sudah. Anak-anak sudah siap? Sudah. Kita keliling-keliling Balikpapan aja ya. Loh, kenapa nggak di Samarinda? Padahal udah loh, tiket masuknya di Samarinda udah biarkan aja. Kita keliling-keliling aja di Balikpapan katanya. Itu sama saja Anda itu masih percaya dengan itu. Ya, cuma mengalihkan perhatian saja. Kenapa? Ketakutan dengan tanda-tanda tadi. Keliling-keliling di Balikpapan seharian. Malam baru cerita, tadi kenapa nggak jadi? Tadi gelasnya pecah tiba-tiba. Loh, apa hubungannya? Begitu. Kadang ada seperti itu, masih juga dia tersangkut dengan tatoyur tadi. Ya, nggak ada ya, nggak ada hubungannya. Bersikap beranilah. Jangan menjadi pengecut gara-gara syaitan tadi itu. Ya, baik. Nah, jadi demikian. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata'arrafa aw kahina fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa saja yang mendatangi tukang ramal ataukah itu dukun lalu dia benarkan ucapannya, ya, didatangi. Walaupun penamaannya sekarang bukan dukun lah atau apalah penamaan, orang pintar. Nah, gitu ya, orang pintar, apa lagi namanya? Ataukah dia menamakan dia ustadz, mungkin bisa saja kan dinamakan dia ustadz atau kiai, tuan guru, ya, atau apa gitu ya, sayyid atau apalah gitu penamaannya. Ya, lalu dia benarkan itu berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan perkara-perkara ghaib. Ini perkara ghaib atau bukan? Perkara ghaib. Apa yang terjadi sebulan lagi, 2 bulan lagi, atau apa yang terjadi di hadapan kita beberapa jam lagi, itu perkara ghaib. Nggak bisa kita menebaknya dengan hanya sebatas tanda-tanda yang terjadi di sekitar kita. Ya, kecuali itu memang sifatnya teruji, bisa dibuktikan. Ya, bisa dibuktikan. Misal apa contoh? Mendung, sudah mendung, geledek, kan begitu ya. Kita mesti pergi ya. Kenapa? Khawatir kebanjiran nanti. Nah, ya kan? Itu sudah jelas. Kenapa? Udah ada pengalaman. Itu beda lagi. Itu bukan tatoyur. Wah, ya tatoyur kamu deh, bukan. Itu bukan tatoyur yang seperti itu. Tatoyur itu pada tanda-tanda yang memang secara ilmiah, secara pengalaman itu tidak bisa nggak bisa dibuktikan. Apa hubungannya dengan cicak jatuh, gelas pecah, balon pecah, kan begitu kan? Atau yang lainnya, itu nggak ada hubungannya. Nah, begitu juga tadi ini, mendatangi peramal atau apakah itu namanya. Lalu dia datang kepada mereka dan bertanya, kami ini mau melangsungkan resepsi pernikahan. Ya, kami mau menjalankannya itu 2 bulan lagi. Oh, bulan apa itu? Sebentar. Oh, jangan pada tanggal itu. Kenapa? Bisa bahaya. Gitu ya. Seakan-akan dia tahu perkara yang gaib, maksudnya perkara yang akan terjadi nanti. Belum terjadi. Itu kan hanya Allah Ta'ala yang mengetahui itu. Apa yang terjadi di hadapan kita sehari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, 2 bulan lagi. Nggak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu perkara itu. Baik. Nah, ya, jadi barang siapa yang mendatangi mereka lalu membenarkan apa yang mereka ucapkan, maka sungguh mereka telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, "At-tiyaratu syirkun," kata Nabi. Tatoyur atau tiarah itu syirik, tatoyur itu syirik. Dan tidak ada seorang pun di antara kita kecuali telah terjadi dalam hatinya sesuatu dari hal ini. Jadi memang itu sesuatu yang memang hampir tidak ada seorang pun, melainkan ada ya terlintas dalam hatinya yang seperti itu. Ya. Saya juga punya pengalaman kadang begitu, tapi udah tepis saja, hilangkan saja. Ya, ada saja itu. Misalnya mau berangkat kan begitu kan, ada saja. Jedek, kok kesandung terus ini ya. Ada itu bisikan, nggak usah pergi. Nanti ada kamu di jalan begini. Begitu. Tapi sirnakan itu semua dengan tawakal. Ucapkan saja Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Selesai. Mau apakah yang terjadi, biarkan. Kadang ada orang yang terpengaruh apa? Pernah kejadian itu, apa yang dia duga benar terjadi. Apa kan? Ya. Saya pernah juga itu merasakan, itu pernah terjadi. Ya, pernah terjadi. Jadi sesuatu beberapa kali ada semacam kejadian-kejadian lalu terlintas dalam hati dan pikiran
nanti ada apa-apanya di jalan. Lalu saya kuatkan hati, bismillah tawakal. Benar jalan, tabrakan. Ya, bergejolak itu hati, kan? Betul tadi itu, maka hilangkan itu, tepis itu. Nggak ada hubungannya kejadian tadi dengan apa yang terjadi pada kita, itu nggak ada sebenarnya. Itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada hubungannya dengan itu. Paham semuanya? Makanya di sini Nabi mengatakan at-tiyara syirkun wa ma minna illa. Nggak ada di antara kita melainkan itu ada, lintasan itu ada. Paham semua ya? Lintasan itu ada, kekhawatiran itu ada. Lakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Tapi Allah akan sirnakan itu dengan tawakal. Udah tawakal aja. Ya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tinggal bayar aja ganti rugi. Begitu kalau kejadian apa-apa. Misalnya kan, atau tuntut orang kalau misalnya merugikan kita, kan seperti itu. Justru kalau nanti terjadi apa-apa dan kita sudah mengawali dengan tawakal, maka justru ini sebagai tanda sekiranya kita dijemput oleh Allah, kita dalam kondisi husnul khatimah. Kenapa? Karena menjemput kematian dengan tawakal. Mana lebih utama, menjemput kematian itu dengan tawakal sama tatoyur? Mana lebih enak? Ya, daripada menjemput kematian dengan tatoyur, lebih bagus menjemput kematian dengan tawakal. Husnul khatimah. Tatoyur mati kesyirikan, mati membawa kesyirikan, mati betul-betul gara-gara tafsiran cicak jatuh, ya kan? Nah, seperti itu. Tawakal sudah kepada Allah. Kalau terjadi, maka katakan qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Itu kalimat yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada saja sih seperti itu. Begitu acara pernikahan benar-benar sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan, lalu ada yang mungkin nyeloteh, awas aja. Udah dibilang itu hari sial, coba nanti lihat nanti. Betul di hari resepsi pernikahan itu hujan badai, ya, sehingga tendanya terbang-terbang. Ya, datang si ahli tatoyur, apa tiada? Gitu ya. Sudah kubilang kan dari awal gitu. Tepis saja orang seperti itu. Ya, tinggalkan omongan seperti itu, kuatkan, lalu ucapkan apa? Qaddarallah, itu dia ahli tauhid. Ya, qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Jangan kalian katakan kalau seandainya. Jangan kalian buka pintu syaitan, kata Nabi SAW. Jangan buka pintu syaitan yang sudah kalian tutup. Iya ya, kalau seandainya sudah kalian buka pintu syaitan itu. Ingat loh, ini masalah takdir, bagian 1 dari 6 rukun iman. Hati-hati. Ya. Coba antum perhatikan ketika Nabi ditanya oleh Jibril tentang iman. Kan Jibril yang datang itu. Langsung ya, lututnya bersentuhan dengan lutut Nabi. Lalu Jibril berkata, "Akhbirni 'anil iman." Kabarkan aku tentang iman. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir." Lalu beliau mengulangi kata tu'minnya, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Apa hikmahnya Nabi mengulangi kata iman pada waktu mengucap iman pada takdir? Sementara ketika beliau mengucapkan iman kepada Allah, ya, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para nabi, iman kepada hari akhir, beliau tidak mengulang kata iman. Tapi ketika menyebut takdir, Nabi mengulangi kata iman. Wa tu'mina. Ini taukid. Ini penekanan dari Nabi tentang umatnya ini kadang banyak tergelincir dalam masalah takdir. Banyak sekali umat Islam khususnya masih juga belum selesai ya dalam memahami takdir. Ali bin Abi Thalib memasukkan 2 jarinya ke mulutnya, lalu dia stempelkan di tangannya. Kemudian dia mengatakan, apa yang aku perbuat sudah dituliskan di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apa yang dia perbuat, dia yakini tadi.
Itu dia keyakinan para sahabat terhadap takdir. Jadi laksanakan saja sesuai syariat, laksanakan saja sesuai perintahnya. Ya, tinggalkan dan tepis semua jaring-jaring syaitan tadi, tipu daya syaitan. Jangan buka pintu syaitan. Nah, gitu ya. Itu saya alami beberapa kali, saya dapati ucapan-ucapan itu di beberapa ini ya, di keluarga ataukah di ini. Kadang ada seperti itu, tadi itu. Ya, perdebatan dalam masalah menentukan waktu di tengah keluarga. Ada sebagian keluarga mengatakan udah hari ini saja, karena tinjauan mereka itu kan hari libur, ya kan? Itu hari libur memungkinkan orang-orang yang diundang itu bisa hadir, ya kan begitu? Ya bagus saja, ini sebuah pikiran ataupun ini ya pola pikir yang ya wajar saja kan begitu kan? Yang tepat lah, benar, nggak ada menjadi syariat. Mungkin ada sebagian orang, oh jangan, bentar, saya terawang dulu, atau tanya dulu dengan yang ahlinya, menurut dia ahlinya, ya ahli nujum, ya ahli gaib katanya apa, ya ahli menurut mereka lah. Oh jangan hari itu hari siang, ya itu hari nggak baik. Tapi mungkin bukan di hari libur misalnya, atau bukan di akhir pekan, mungkin di hari biasa, di hari Selasa atau Rabu. Anda usah hari tetap ini aja hari libur karena memungkinkan gini dan yang lainnya. Artinya sesuai analogi lah, logik lah, ya dapat terima akal. Kalau dia apa? Cuma alasannya nanti ada apa-apanya, ada sial itu. Ternyata ini ujian dari Allah. Biasa seperti itu. Diuji tauhidnya seseorang. Dia tetap bersikeras, udah hari Ahad aja. Sudah, kalau nggak percaya dengan perkataan saya, lihat aja nanti ada sialnya itu pasti. Gitu ya. Benar-benar terjadi. Ya, ada saja musibah atau malapetaka di situ. Di situ teruji kita. Ya, bagaimana dongkolnya ketika melihat wajahnya kan? Apa kan? Itu kan dongkol wajah Anda itu. Dongkol itu wajahnya itu melihat dia gitu. Ya, tapi begitulah. Bersabar. Katakanlah qadarullah wa masya'a fa'ala. Kita lebih menjaga keimanan dari kerusakan, biarkanlah harta yang rusak dengan malapetaka tadi. Justru malapetaka, musibah itu menggugurkan dosa. Mudah-mudahan dengan resepsi yang tadi, hujan deras kemudian sampai tendanya terbalik misalnya begitu, itu menjadi penggugur dosa karena tauhidnya Anda, karena Anda mempertahankan tauhid Anda. Ya, di dalam menentukan hari seperti itu. Tidak usah terlalu ini. Langsung ingat kepada dalil, ingat kepada sabda Nabi kita SAW, tidak ada satu musibah sampai duri yang menusuk kalian, Allah akan gugurkan dosa. Udah ingat itu saja, ya Allah, semoga Kau angkat dosa-dosa kami, ya, dengan musibah ini. Ya pasti ada kerugian, makanan mungkin bertumpahan, gitu kan? Ada yang berpatahan dan gini. Udah biarkan itu. Jadikan itu sebagai sebab untuk terangkatnya derajat di sisi Allah, dan Allah gugurkan ya dosa-dosa kita, serta Allah ganti dengan yang lebih baik. Atau ucapkan lagi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini doa, ini sunnahnya. Ketika kita mendapat musibah, istirja, lalu kita berdoa, ya Allah, ya berikan aku pahala pada musibah ini dan beri aku ganti yang lebih baik. Semoga nanti diganti lebih banyak lagi, puluhan juta yang lebih baik, disukseskan usaha kita setelah kejadian itu. Bisa saja itu. Ya kan begitu. Daripada tadi mengikuti kesyirikan yang mungkin harta selamat tapi iman rusak. Ya. Iman rusak, dibawa lagi sampai mati. Ditanya munkar nakir, dia bilang kesyirikan. Man rabbuka, dia bilang gelas pecah. Ya kan? Karena itu dia ikutin daripada Allah Ta'ala, daripada anjuran syariat. Baik ya. Nah, maka kata beliau di sini, tiara adalah kesyirikan. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali telah terjadi dalam hatinya sesuatu dari hal ini. Hanya saja Allah Azza wa Jalla menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Udah cukup tawakal, itu pegangan kita. Tiarah atau tatayur adalah menganggap sial dengan sesuatu yang dilihat, didengar atau diketahui dari tanda-tanda. Bisa juga berarti merasa bernasib sial atau buruk karena melihat burung atau apa saja.
Karena memang tatoyur itu penamaannya dari toyir. Dulu masyarakat jahiliyah biasanya membaca itu dengan gerak-gerik burung. Ya, mereka punya burung tertentu nanti yang diambil, ya. Kemudian burung tersebut nanti diterbangkan. Ini kami mau buat acara resepsi pernikahan misalnya. Terbangkan burungnya. Kalau burung terbangnya tambah ke atas, jadi kita acara. Begitu ya. Kalau terbangnya ke bawah, jangan. jangan cari area lain. Itu tatoyur. Maka itu penamaan tatoyur dari kata toyir, ya, melihat atau mendengar, menguji sesuatu yang itu tidak ilmiah, begitu ya. Kemudian diyakini itu berkaitan dengan kejadian ataupun takdir. Nah, baik. Seperti kepercayaan orang jahiliyah yang menganggap sial dengan bulan Safar atau menganggap sial dengan hari-hari tertentu. Nah, itu ya. Jadi ada sebagian ahlu jahiliyah menganggap bulan Safar itu bulan yang berbahaya untuk resepsi pernikahan. Kalau kita di Indonesia bulan apa biasanya? Bulan Suro. Suro itu artinya 10 sebenarnya ya. Nama bulannya apa? Safar awal. Ya, aslinya dulu namanya Safar awal. Zulqa'dah, Zulhijjah, Safar awal, Safar sani, Rabiul awal, Rabiul sani, Jumadal awal, Jumadal sani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Ya, jadi dulu namanya Zulqa'dah, Zulhijjah, Safar awal. Cuma Safar awal ini banyak dipindah sama orang jahiliyah bulan haramnya ini. Ya kita pindah saja Safar sani. Kan masih sama-sama Safar. Ya kan? Masih sama-sama Safar. Padahal sebenarnya 3 bulan berdekatan ini adalah bulan haram. Ya. Mereka pindah. Sehingga Nabi mengatakan Safar awal jadi apa? Muharram. Ini juga diharamkan, itu maksudnya. Ini juga diharamkan. Baik, nah, begitu ya. Nah, kalau di Indonesia biasanya di bulan Suro, padahal Asyura itu artinya 10. Ya, sebagian orang takut melaksanakan resepsi pernikahan di bulan Asyura. Serem jadinya kalau di Indonesia. Tapi ikhwanillah, akhwatillah rahimanallahu iyyakum jami'an. Masih panjang ini sekali. Kita cukup untuk pembahasan, nanti kita sambung lagi. Nah, ini masih banyak nih pelanggaran seputar pernikahan. Kita cukup sampai di sini untuk pembahasan, nanti kita lanjut lagi insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada yang bertanya silahkan. Baik. Sini ada pertanyaan yang diajukan dari kertasnya. Semoga Ustaz selalu dalam perlindungan Allah. Allahumma amin wa antum kadzalik. Ustaz, pekan kemarin pembahasan mungkin ya, boleh bertayamum setelah junub tanpa wudu ya? Iya boleh. Lalu bisa tilawah dan berzikir. Ya insyaallah. Apakah ketika sholat jenazah bisa dengan tayamum karena sudah wudu tetapi buang angin dan takut tertinggal sholat jenazah? Tidak boleh. Untuk sholat ya, kalau untuk sholat maka tetap wajib mendahulukan wudu ya, kecuali tidak dapat air atau kedua kecuali nggak ada air atau satu uzur lah gitu ya, dia memang nggak boleh pakai air ya, nggak boleh pakai air.
Baik, wallahu a'lam bishawab. Dan tertinggalnya sholat jenazah tidaklah berdosa. Tertinggalnya seorang dari sholat jenazah tidak berdosa, karena hukum sholat jenazah fardu kifayah. Satu orang saja sudah menyolatkan jenazah sebenarnya sudah menggugurkan yang lainnya. Jadi nggak bisa dijadikan alasan, oh nanti ketinggal sholat jenazah, ya tayamum aja lah, biar dapat takbir yang pertama atau masih dapat takbir terakhir. Enggak. Alasan itu tidak tepat dan tidak terima, karena hukum sholat jenazah itu pertama tidak fardu ain, ya. Kemudian dia cuma fardu kifayah. Kemudian dibolehkan bagi orang yang tertinggal sholat jenazah, dibolehkan baginya kalau jenazahnya belum dikuburkan, dia menyolatkan yang berikutnya, gelombang berikutnya masih dibolehkan. Bahkan sekiranya jenazah sudah keburu dikubur, kemudian kita telat datangnya dan belum menyolatkan, boleh bagi kita menyolatkan jenazah tadi di kuburan, boleh. Ya, ketika kita datang misalnya ke rumah duka, oh sudah diantar Pak, oh sudah diantar, iya, kita kejar kemana? Ke kuburan sana, misalnya ke Karyangau, kita kejar Karyangau, sampai di Karyangau orang sudah pada keluar mau pulang. Maka kita berdiri di atas kubur menghadap kiblat. Kalau dia jenazah laki-laki mungkin agak di arah kepala, kalau jenazah perempuan agak di tengah kuburan. Lalu kita sholat seperti sholat jenazah 4 kali takbir. Jadi tidak ada alasan untuk tayamum dalam hal ini. Jelas ya? Nah, memang di sana para ulama memberikan solusi bagi orang yang berada pada pilihan yang sholat wajib fardu ain. Ingat, bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Mereka biasa mencontohkan, saya pernah baca itu, mencontohkan sholat subuh. Ya, mencontohkan sholat subuh. Seorang yang terbangun pada waktu subuh dalam keadaan junub, dia terbangun. Nah, ketika dia terbangun, matahari hampir saja terbit. Sekiranya dia mandi, maka dia akan keluar waktu subuh, mengerjakan sholat subuh di luar waktu. Maka mana yang lebih utama baginya? Tayamum langsung sholat subuh, sehingga dia masih dapat takbir pertama, walaupun saat baca Al-Fatihah rukuk matahari udah muncul. Manakah yang dia pilih? Tayamum, sehingga dia bisa masih mendapatkan sedikit bagian dari sholat tadi di waktunya, atau dia tetap mandi? Nah, sejumlah ulama mengatakan bahwasanya dia memilih tayamum. Jelas ya? Dia memilih tayamum, dia tayamum, tepukkan tangannya di dinding atau di lantai, dia usap wajah, ya, lalu kedua telapak tangan, lalu dia langsung menghadap kiblat, takbir Allahu Akbar, ya, doa iftitah, baca Al-Fatihah, matahari terbit, ya, atau pakai waktu kan begitu, ya kan ada waktu kan, misalnya 6.15 syuruk kan begitu, begitu terbangun 6.10 misalnya, ya kan, 6.10 berjalan waktu 6.10, ini nggak bisa lagi, mau mandi, airnya mah kecil lagi kan begitu kan. Wah, sudah 6.13, 6.14. Allahu Akbar. Tayamum. Maka dia mendapatkan sholat tadi di waktunya. Karena menurut mereka sholat di waktunya itu lebih utama daripada di luar waktu, daripada hukum qadha, dia lebih bagus di dalam waktu. Ini ya kasus-kasus seperti ini. Kenapa demikian? Jawaban para ulama, karena tadi melihat sholatnya itu wajib ain, fardu ain. Ya, mengerjakannya pada waktu itu lebih utama daripada mengqadha. Kalau tadi salat jenazah beda hukumnya, ya, beda hukumnya. Jelas ini ya? Baik, Allahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana cara menyikapi suami yang mudah marah dan istri tidak mudah baper? Tolong nasihat untuk suami-suami yang sudah ngaji agar lebih baik dalam rumah tangga. Nggak hanya yang sudah ngaji, yang belum ngaji juga harus baik sama istrinya, ya, harus baik sama istrinya, mau udah ngaji atau nggak ngaji, kan begitu. Yang penting dia muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang sudah sering mendengarkan kalam Allah.
yang sudah sering mendengar sabda-sabda Rasulullah, yang sudah sering mendengarkan kalamnya para ulama-ulama kita, harusnya lebih berusaha untuk mempraktekkan adab-adab yang mulia terhadap istri. Memang sih kulturnya atau umum ya, watak laki-laki itu memang agak dingin, kemudian cuek, kemudian lebih kepada sikap kasar, ya, karena memang laki-laki kan begitu, ya, karena memang laki-laki. Tapi bukan berarti kita tidak bisa diusahakan, ya. Jadi usahakan untuk beradab yang mulia, bersikap yang mulia kepada istri, ya. Kenapa? Karena kita terkadang harus periksa juga, evaluasi. Seorang suami kadang itu kalau keluar rumah, dia mampu senyum kepada tetangga, kepada teman-temannya, kepada orang banyak, dia mampu senyum, ya. Tapi kenapa tidak mampu senyum kepada istri? Dia mampu bertutur kata yang bagus, susunan kata yang baik, ya begitu kan, kepada orang-orang di luar. Tapi ketika pada istrinya dia berkata-kata yang kasar, ya, maka ya berusahalah, ya, berusaha dikit-dikit coba berkata yang lembut. Kenapa? Memang karena wanita itu seperti disifati oleh Nabi SAW itu sesuatu yang diciptakan dari rusuk, dari rusuk laki-laki yang sifatnya itu memang bengkok, kemudian kalau dipaksa untuk diluruskan bisa patah, kalau dibiarkan terus itu tambah bengkok gitu ya. Jadi belum pertengahan. Makanya kalau wanita itu nggak ada bimbingan, ya gitu ya, baik itu dari nggak ada bimbingan dari suami membiarkan saja, itu tambahlah bengkoknya itu. Jangan dibiarkan, tapi jangan juga disikapin dengan keras. Nah, jadi pertengahan lah. Itu memang sudah info dari Nabi kita SAW, wahyu dari Nabi kita SAW. Bagaimana caranya? Ya caranya memang dengan uji coba, dicoba dikit-dikit, dicoba. Ya, lama-kelamaan kita memiliki watak yang seperti itu, akhlak yang seperti itu, insya Allah. Ya, karena Allah Ta'ala akan memudahkan ikhtiar ataupun usaha seorang hamba untuk memperbaiki diri. Ya, jadi demikian itu nasihat saya pribadi, ya, demikian juga nasihat saya untuk diri dan untuk kaum laki-laki, terlebih lagi, ya memang terlebih lagi yang sudah banyak mengkaji Al-Quran dan mengkaji hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena terkadang orang-orang yang sudah menghadiri majelis-majelis seperti ini dinanti-nanti oleh orang awam. Maksudnya apa yang dinanti-nanti? Yang dinanti-nanti oleh mereka itu contoh-contoh kebaikan. Kalau yang mereka lihat itu nanti contoh-contoh keburukan, itu justru akan menyebabkan orang akan lari jadinya. Nah, itu udah ngaji aja begitu kan? Itu udah ngaji aja begitu. Ya, padahal sebenarnya bukan kajian yang disalahkan. Itu memang pada orangnya mungkin belum bisa menerapkan. Nah, bagi istri juga, nasihat saya, banyak-banyaklah mendoakan suaminya. Sering-seringlah mendoakan suami supaya suami mampu mempraktekkan apa yang telah dia pelajari. Mintalah kepada Rabb, mintalah kepada Allah supaya suaminya dijadikan sebagai suami yang baik, yang soleh. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga suami. Ya, minta kepada Allah supaya istrinya dibantu untuk diperbaiki. Baik. Nah, dengan seperti itu, insya Allah akan lebih memudahkan kita menjalani rumah tangga bersama pasangan dan keturunan kita. Allahu a'lam bishawab. Lagi bertanya? Ya, fadhil, silakan. Bagaimana kita tahu di akhir Masehi hari raya yang orang Muslim, kemudian juga ada masyarakat ketika pergantian tahun, pergantian tahun. Apakah
apabila seseorang kemudian tidak jadi atau berusaha untuk tidak berpergian keluar kota di akhir tahun dikarenakan bulan tersebut, apakah itu termasuk tatoyur atau bukan? Iya. Bagaimana dengan sikap seorang muslim di hari besar orang kafir? Contoh tadi pertanyaan misalnya di tahun baru Masehi, ya, perpindahan tahun Masehi dari akhir Desember ya memasuki awal Januari. Kemudian untuk menghindari ada hal-hal yang berbahaya di sana sehingga mereka menahan diri, maksudnya ya, untuk di rumah saja. Nanti takut ada apa-apa nanti di sana karena ini hari besar orang-orang kafir, nanti ada bahayanya. Apakah ini termasuk tatoyur? Bukan. Ya, jadi ada lawan dari tatoyur namanya tafaul. Kata Nabi, adapun tafaul nggak ada masalah. Ya, beda sama tatoyur ya. Adapun tafaul ini nggak ada masalah. Justru sangat dianjurkan tafaul. Bahkan tafaul ini ada pada orang-orang yang beriman, yang kuat imannya, kuat ketakwaannya, itu akan ada tafaul. Tafaul itu anggapan baik. Nah, gitu ya, anggapan baik. Ya, lebih baik kita berdiam di sini karena kalau kita keluar itu dengan tingkat keramaian, ya, apalagi banyaknya kemaksiatan kita khawatir nanti akan ada musibah. Ini namanya tafaul, bukan tatayur. Jelas ya? Nah, ini namanya tafaul. Ya, bahkan seorang muslim firasat itu masuk kepada firasat seperti itu tuh kuat. Ya, itu firasat yang kuat. Karena tadi tolak ukurnya takut tertimpa musibah karena maksiat. Bukan karena tanpa sebab ya. Beda kan kalau tatayur, kan kita nggak ada buat maksiat apa-apa gitu. Cuma gelas pecah aja maksiatnya. Paham ya? Nah, gitu. Beda halnya kalau Anda misalnya seorang muslim tergelincir dalam satu dosa. Di waktu yang sama, misal di waktu yang sama, dia ada rencana memang safar. Tapi dia tergelincir di waktu yang sama itu dia berbuat maksiat. Akhirnya dia takut keluar, takut kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia betul-betul puas, merasa tenang hatinya dari beban dosa yang baru dia lakukan. Yang akhirnya dia pun harus batalkan sajalah. Saya takut Allah marah sama saya di dalam perjalanan. Ini tafaul. Nah, beda ya. Itu tafaul, bukan tatoyur. Iya. Bahkan ini firasat seorang mukmin seperti ini kuat. Ya. Jadi tafaul itu adalah orang-orang beriman yang bertakwa, ya, mengkhawatirkan musibah marahnya Allah dari kemaksiatan yang tersebar. Ya, dari maksiat lah, apakah maksiat diri atau maksiat orang-orang di sekitar yang sudah mulai ditampakkan. Itu takut. Itu tafaul. Itu tidak mengapa, itu justru kebaikan. Jelas ya? Nah, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi, silakan. Kalau ada bertanya, kita tutup. Tidak ada ya? Cukup ya? Insyaallah cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah di pertemuan berikutnya. Ahad depan insyaallah. Ahad depan udah masuk Ramadan belum? Belum ya? Udah masuk Ramadan. Sudah masuk Sya'ban belum? Kok Ramadan? Cepat betul saya bilang Ramadan. Sya'ban belum ya? Sebenarnya belum insyaallah. Iya. Nah, kan nanti Ramadan ada jadwal tersendiri. Ya, insyaallah bisa kita selesaikan bab ini. Ya, insyaallah nanti pekan depan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, menjaga kesehatan kita semua, memberikan kebahagiaan bagi kita semua dengan apa yang Allah berikan kepada kita menjadi sebab kebahagiaan dan sebab-sebab peningkatan keimanan dan amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita untuk dunia dan akhirat kita insyaallah, dan menjadikan keluarga kita semua menjadi keluarga yang benar-benar mendapatkan ketenangan, sakinah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.